hari Minggu begini eh, sebetulnya paling enak ngobrol yang ringan-ringan tentang kuliner, tapi berhubung ini puasa, kalau siang-siang begini kita ngobrol tentang hal yang segar-segar ya, itu ya membuat eh, kerongkongan kita mungkin makin kering. Kita saja ngobrol tentang eh, kalau dalam penggalan lagunya Madonna yang itu sangat saya suka. uh, I know where the beauty plays, itu penggalan lagu apa ya, lagu Life to Tell, itu ada penggalan I know where beauty plays, saya tahu tentang tempat yang indah. Nah ini kalau konteksnya Indonesia, saya menyebut satu kawasan ini banyak orang yang pasti tahu meskipun belum pernah mengunjungi sebagaimana saya, yaitu PIK, Pik Pantai Indah Kapuk. Kalau kita tarik beberapa tahun yang lalu sempat ya, muncul di layar televisi di mana salah satu presenter untuk memasarkan kawasan Pantai Indah Kapuk itu adalah apa namanya, presenter properti yang sangat masyhur, yaitu siapa, lupa namanya, Feni Rose kalau tidak salah. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Nah, PIK ini akhir-akhir ini muncul di permukaan karena paling tidak ada dua hal. Yang pertama itu sekarang kasus yang sedang naik pamornya artinya banyak mendapatkan sorotan, itu seorang Crazy Rich yang berasal dari Pantai Indah Kapuk yang diduga terlibat dalam extraordinary crime yang menyangkut masalah timah. Yang kedua itu PIK itu ada dalam satu di antara 14 item yang masuk dalam PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah ini kalau dikaitkan dengan pasal 33 ya, coba kita tanyakan, misalnya kalau ada kesempatan saya tanyakan kepada yang mulia Hakim Konstitusi, apakah dua hal ini bisa masuk minimal pembelajaran kita kepada kasus dua hal ini. Yang pertama tadi Crazy Rich yang namanya Helena Lim ya, itu sekarang ditangani oleh bukan KPK tapi Kejaksaan Agung. Satu angka yang tidak tanggung-tanggung, yaitu 271 triliun ya, extraordinary crime yang terkait dengan tambang timah. Sebenarnya ini juga kalau dikait-kaitkan juga nyambung dengan apa yang dulu pernah disinggung oleh Profesor Mahfud MD yang tentang mafia tambang. Ini nampaknya ya ada benang merahnya dengan yang sekarang muncul di permukaan. Kemudian yang kedua tadi adalah PSN, Proyek Strategis Nasional, di mana sempat dalam obrolan saya beberapa episode yang lalu yang saya mempertanyakan dua item yang masuk Proyek Strategis Nasional, yaitu Pantai Indah Kapuk dan BSD, Bumi Serpong Damai. Kalau kita menengok pengertian dari BSN ya, adalah satu proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dan atau badan usaha yang bersifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Nah, kalau kita kembalikan pada kasus PIK Pantai Indah Kapuk, yang di situ bayangan saya adalah suatu kawasan yang sangat mewah. Ini bagaimana masuk dalam PSN. Kalau mungkin pertumbuhan masih kenal, tapi kalau kaitannya dengan pemerataan pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, saya kira relevansinya bisa kita pertanyakan ya. Jadi kalau semua tadi kita himpun dalam satu ruangan yang disebut masalah, maka sesungguhnya ruangan masalah ini disebabkan karena ya sebagaimana saya sebagai ketua umum partai Bangsa Konstitusi ini sebetulnya hulunya adalah kita tidak dengan konsekuen melaksanakan pasal 33. Bagaimana Pak Yang Mulia Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa jadi pembelajaran menurut pandangan Pak Arief kemarin yang barusan menghadiri pertemuan asosiasi hakim konstitusi sedunia. Ini kalau misalnya apa yang saya ungkapkan tentang dua hal tadi terkait dengan PIK ya, yaitu tentu ini terkait dengan mafia tambang, yang kedua dengan BSN. Ini kira-kira kalau sebagai pembelajaran bangsa kita ke depan, apakah ini perlu satu kajian yang sangat serius terkait dengan PIK ini. Salam konstitusi.